Keesokan harinya, di puncak gunung kecil tidak jauh dari kota perdamaian, Akademi Jianan, orang kadang-kadang melihat sosok manusia berkedip di dalam hutan lebat. Ada beberapa pohon layu di dalam hutan bersama dengan beberapa bunga dan rumput. Udara juga sangat segar. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri menghadap angin di puncak gunung. Angin liar yang bertiup tidak dapat menyebabkan pakaian sosok manusia ini berkibar sedikit pun. 10 orang plus diam-diam berdiri saat angin menderu menghantam wajah mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang pindah karena ini. Semuanya berdiri dengan tenang. Aura menekan samar yang dipancarkan menyebabkan puncak gunung menjadi benar-benar sunyi. Seorang pemuda berjubah hitam berdiri di tempat pemimpin. Matanya tertutup sementara tangannya diletakkan di belakangnya. Beberapa saat kemudian, telinganya tiba-tiba bergerak dan dia dengan lemah berkata, "Mereka ada di sini. Mereka akhirnya di sini." Lebih dari 10 bintik hitam tiba-tiba muncul di cakrawala tidak lama setelah suara Xiao Yan terdengar. Hanya dalam beberapa kedipan, bintik hitam ini berubah menjadi sosok manusia yang bergegas. Mereka hanya secara bertahap mengurangi kecepatan mereka ketika mereka berada tidak jauh dari puncak gunung. Setelah itu, mereka perlahan turun dari langit. Hahaha, Kepala Xiao. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu masih sehat? 10 sosok manusia plus bergegas turun. Pemimpin, yang tertawa terbahak-bahak adalah pria kuat dengan tubuh bagian atas telanjang yang memancarkan keganasan. Kekuatan Wutai tidak kalah jika dibandingkan dengan saat itu. Seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun di wilayah Black Corner yang memiliki kehadiran yang mengesankan. Xiao Yan melihat kepala geng singa liar ini, Wutai, yang pernah bekerja sama dengannya untuk berurusan dengan Sekte Yunlan sebelum menangkupkan tangannya. Dia berbicara sambil tersenyum. Sikap mengesankan siapa yang bisa dibandingkan dengan Kepala Xiao? Saat ini, siapa di wilayah Black Corner tidak tahu bahwa kepala yang tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh 3 sesepuh besar dari lembah api iblis, tetapi juga menyebabkan hantu iblis tanah tua tidak dapat kembali. CK, itu adalah seorang ahli yang merupakan bintang 7 Douzong. Dia pada dasarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam wilayah Black Corner ini. Pada akhirnya, bahkan ahli seperti itu telah mati di tangan Kepala Xiao. Sepertinya wilayah Black Corner ini kemungkinan akan menjadi milik gerbang Xiao di masa depan. Seorang wanita cantik berpakaian merah di sampingnya, yang memancarkan pesona ke seluruh tubuhnya, menutup mulutnya dan tertawa dengan cara menyihir yang indah. Tawa itu mengandung gairah. Wanita cantik ini tentu saja tidak asing dengan Xiao Yan. Dia adalah kepala gerbang Luosa yang juga pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Dia adalah wanita yang sangat cantik yang menyembunyikan kekejaman di bawah tubuhnya yang indah ini. CK, gerbang Xiao saat ini baru didirikan beberapa tahun yang singkat. Namun, itu sudah mencapai tahap ini. Ini benar-benar faksi yang paling cepat naik yang pernah saya lihat. Penghargaan Kepala Xiao untuk ini tentu saja tidak dapat disangkal. Seorang lelaki tua yang memiliki wajah agak bayangan juga tersenyum dan setuju. Kepala Sudan yang tua benar-benar tahu cara bercanda. Ini semua hanya rumor palsu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu kelompok orang ini saat wajahnya menjadi sedikit tegas. Sebuah suara yang tidak terlalu keras terdengar jelas di telinga semua orang. Saya pikir setiap orang juga harus menyadari niat mengundang semua orang di sini. Karena semua orang bersedia datang, kalian semua telah mengambil sikap. Di antara mereka yang hadir termasuk teman-teman yang telah bekerja sama dengan Xiao Yan saat itu. Tentu saja, kalian semua harus tahu karakter saya. Selama masalah ini berhasil, hadiahnya pasti akan memuaskan semua orang. Kelompok ahli yang telah diundang segera tersenyum dan menjawab dengan sopan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dengan reputasi Xiao Yan saat ini di kawasan Black Corner, semuanya tidak berani meremehkannya. Ini karena mereka juga mengerti dengan jelas bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 6. Nilai bisa membiarkan dia berhutang pada mereka bantuan itu cukup besar. Saat ini, lembah api iblis sudah menurun.
Di masa depan, kemungkinan akan sulit untuk bersaing dengan gerbang Xiao. Meminjamkan tangan pada saat ini tidak diragukan lagi akan memenangkan bantuan dari gerbang Xiao. Oleh karena itu, sebagian besar ahli yang hadir tidak mengambil banyak waktu untuk berpikir setelah menerima undangan dari gerbang Xiao sebelum mereka dengan cepat bergegas. Setiap orang juga harus memahami dengan jelas awal hingga akhir cerita. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis sangat dalam. Han Feng dan aku juga musuh. Oleh karena itu, masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Setiap orang harus mempersiapkan diri. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala Xiao, Anda dapat yakin. Arogansi dan keangkuhan yang biasa telah lama merusak pemandangan kami. Hari ini, kita akan meminjam angin gerbang Xiao untuk memberi pelajaran pada ini. Itu benar. Han Feng adalah seorang munafik. Saat itu, dia menyakiti banyak orang dengan cara yang tidak dapat dilihat. Orang tua saya telah ditusuk dari belakang beberapa kali. Xiao Yan menoleh sedikit dan bertukar pandang dengan Xiao Li setelah mendengar suara-suara yang mencari perang melawan lembah api iblis dan Han Feng. Senyum melintas di matanya. Orang-orang ini sangat cepat ikut-ikutan. Namun, mereka setidaknya membantu. Dengan bantuan mereka, lembah api iblis kemungkinan akan benar-benar dihilangkan dari wilayah Black Corner. Baiklah, ini sudah cukup larut. Ayo mulai bergerak. Xiao Yan menatap langit sebelum menyela suara-suara untuk perang. Setelah itu, dia menoleh dan melambaikan tangannya ke hutan. Orang bisa segera mendengar suara gemerincing saat puluhan sosok manusia bergegas keluar dari hutan. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka dan tetap di udara. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Sepasang sayap tulang sebening kristal menjulur dari punggungnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Melihat tindakan Xiao Yan ini, Xiao Li, dan yang lainnya buru-buru bangkit. Hanya Xiao Yi dan Suqian yang santai dan keren di antara kelompok itu. Kaki mereka menginjak udara kosong dan berjalan. Kemampuan elit Douzong untuk berjalan di udara benar-benar membuat orang lain iri. Ketika Sumei dan para ahli lainnya melihat Xiao Yi dan Suqian berjalan di udara dengan cara ini, hati mereka bergetar hebat. Mereka bertukar tatapan satu sama lain dan diam-diam bergumam, seperti yang diharapkan. Saat ini, ada total 2 ahli kelas Douzong di sisi Xiao Yan. Menambahkan ini ke kekuatannya sendiri yang menakutkan, yang secara serius tidak sesuai dengan levelnya, kemungkinan mereka bertiga akan mampu memblokir 3 elit Douzong. Barisan ini, tampaknya lembah api iblis benar-benar selesai. Sumei dan yang lainnya tidak berani mengendur saat pikiran ini melintas di hati mereka. Mereka buru-buru memanggil sayap Douki mereka dan bergegas ke langit. Melihat semua orang sudah siap, ekspresi Xiao Yan juga menjadi sedikit kaku. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju ke arah lembah. Sekelompok besar sosok mengikuti dari belakang. Gelombang niat membunuh yang samar menyebar. Lembah api iblis terletak di lembah yang sangat besar di dalam pegunungan di bagian utara, wilayah Black Corner. Ukuran lembah ini tidak lebih kecil dari sebuah kota. Itu dipenuhi dengan populasi besar. Sebagian besar orang adalah anggota eksternal dari lembah api iblis. Mereka yang bisa menjadi anggota lembah dalam kebanyakan adalah elit yang secara khusus dipilih dari kelompok sebelumnya. Biasanya, kelompok dalam hanya terdiri dari 10% dari anggota eksternal. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan lembah api iblis dipenuhi orang. Meskipun sudah ada sejak lama, itu terus berkembang di dalam wilayah Black Corner. Tentu saja, alasan terbesar untuk ini secara alami karena keberadaan hantu iblis tanah tua. Memiliki elit bintang 7 Douzong, lembah api iblis memiliki modal untuk bersaing melawan wilayah Black Corner. Prasyarat ini, bagaimanapun, adalah bahwa Xiao Yan tidak muncul. Dibandingkan dengan arogansi di masa lalu, lembah api iblis saat ini tidak diragukan lagi menyimpan profil yang jauh lebih rendah. Setelah kehilangan beberapa ahli terkuat mereka,
Kekuatan lembah api iblis di dalam wilayah Black Corner Region mengalami kesulitan mendukung sifat jelajah mereka yang tidak takut. Terlepas dari bagaimana lembah api iblis telah menurun, itu masih memiliki modal yang cukup. Meskipun hantu iblis tanah tua dan 3 sesepuh besar telah meninggal, mereka masih bisa bertahan hidup di dalam wilayah Black Corner, terutama dengan penampilan Han Feng. Dia membiarkan lembah api iblis memulihkan kekuatannya. Seorang elit Douzong memiliki posisi dan pengaruh penting dimanapun seseorang berada. Ini terutama terjadi ketika Douzong ini adalah seorang alkemis berjenjang tinggi. Sejak Han Feng mengambil alih lembah api iblis, dia mengandalkan jaringannya di masa lalu untuk mengikat cukup banyak ahli yang merupakan individu bebas dalam wilayah Black Corner. Selain itu, dia masih mengundang banyak faksi terkenal dari wilayah Black Corner dalam skala besar dengan tujuan membangun aliansi untuk melawan gerbang Xiao yang semakin kuat dan Akademi Jianan. Harus dikatakan bahwa Han Feng di masa lalu memiliki reputasi bahwa orang biasa mengalami kesulitan mencocokkan di wilayah Black Corner. Dengan mengambil namanya, Kaisar Pil, dia pada dasarnya menarik banyak orang dengan niat berbeda. Bahkan faksi yang kuat seperti Sekte Kaisar Hitam berhasil diundang olehnya. Harus dikatakan bahwa keuletan orang ini di wilayah Black Corner memang sesuatu yang orang biasa akan kesulitan mencocokkannya. Lembah gunung yang sangat besar tampak seolah-olah telah digali dari gunung. Lingkungan lembah dipenuhi dengan bebatuan hitam pekat dengan kilau seperti emas yang samar-samar berkedip-kedip di atasnya. Mereka adalah batu logam hitam yang sangat tangguh. Bahkan seorang elit Douang akan kesulitan menghancurkan mereka. Melihat bebatuan hitam pekat, tampak bahwa kemarahan gunung ini adalah urat mineral. Markas besar lembah api iblis terletak di tempat ini. Lembah api iblis hari ini adalah yang paling hidup selama bertahun-tahun. Penjaga lembah api iblis yang padat memegang senjata mengkilap saat mereka berdiri di pintu masuk lembah. Siapapun yang tidak memiliki kartu undangan atau individu yang berkeliaran tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, ini mengakibatkan antrian panjang terbentuk di pintu masuk lembah. Sementara pintu masuk ke lembah telah turun ke daerah yang bising, tanah terbuka jauh di dalam lembah dipenuhi dengan sejumlah besar ahli dan faksi dengan nama-nama besar dari wilayah Black Corner. Han Feng menduduki kursi pemimpin di tengah tanah terbuka. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman saat dia mengamati tanah terbuka, yang setiap kursinya terisi. Pada saat ini, dia tampaknya telah kembali ke kecemerlangan dan kebanggaan ketika dia menjadi Kaisar Pil saat itu. Xiao Yan, dendam antara Anda dan saya akan segera diselesaikan. Pada saat itu, aku pasti akan membuatmu menyerahkan mantra api kepadaku dengan patuh. Sesosok muda melintas di benaknya. Cengkeraman Han Feng di cangkir tehnya tiba-tiba menegang. Senyum kejam dan buas melintas di matanya. Sementara Han Feng tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, sekelompok besar tamu yang tidak diinginkan yang dipimpin oleh Xiao Yan diam-diam tiba. Pertempuran besar akan meletus. Tidak ada satupun kursi kosong di seluruh tanah terbuka. Lusinan orang dengan berbagai ukuran hadir, beberapa adalah pria tua dengan rambut putih di atas kepala mereka dan beberapa wanita yang diberkahi dengan baik. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pria muda berusia 30-an. Satu-satunya hal yang sama adalah mereka memancarkan aura ahli dari tubuh mereka. Meskipun mereka duduk dengan tenang, mereka bukanlah orang yang bisa diremehkan orang lain. Sebagian besar dari mereka yang bisa duduk di tempat ini adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi hebat di dalam wilayah Black Corner. Di tempat di mana kekuatan dihormati, bahkan pengaturan tempat duduk ditentukan oleh kekuatan. Di sisi kiri dan kanan Han Feng duduk Mo Xingtian dari Sekte Kaisar Hitam dan Ying Shan Tua yang telah bertarung dengan Xiao Yan untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pada saat ini, mereka berdua telah menutup mata. Mereka mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sikap mereka yang tenang dan acuh tak acuh menyebabkan orang biasa takut memulai percakapan dengan mereka. Dengan kekuatan kedua orang ini, tidak ada yang berani keberatan jika mereka duduk di kursi pemimpin.
Selain hantu iblis tanah tua yang telah dihancurkan, kemungkinan kedua orang tua ini adalah yang terkuat di dalam wilayah Black Corner. Tentu saja, ukuran wilayah Black Corner cukup besar. Tidak ada yang tahu apakah ada iblis tua yang tidak pernah menunjukkan dirinya, tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam atau hutan kuno. Bagaimanapun, beberapa ahli sejati di dunia ini selalu suka melakukan hal seperti itu. Di bawah Mo Xingtian dan Ying Shan Tua adalah beberapa pemimpin faksi terkenal di dalam wilayah Black Corner. Beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng sementara yang lain tetap netral. Namun, karena pengaruh Han Feng dan kekuatannya, mereka tidak punya pilihan selain datang dan bergabung dengan apa yang disebut pertemuan besar ini. Selain beberapa ahli dari lembah api iblis di samping Han Feng di kursi pemimpin, ada juga beberapa wajah yang dikenalnya. Yang disebut tetua emas perak adalah yang paling dikenal. Kedua orang ini memiliki dendam dengan Xiao Yan karena Han Feng. Itu wajar bahwa mereka sangat bersedia untuk bergabung dengan lembah api iblis saat mereka mendapat undangan Han Feng. Mereka mengenal Han Feng dengan sangat baik. Meskipun orang ini kejam dan kejam, dia memang terampil dalam penyempurnaan obat. Seseorang tidak akan kalah dengan mengikutinya. Selain itu, Han Feng saat ini sudah menjadi elit Douzong dengan kekuatan yang jauh melebihi mereka. Oleh karena itu, kedua orang tua ini tidak menentang untuk tunduk kepadanya. Sebaliknya, mereka agak gembira bahwa mereka telah menemukan dukungan. Hahaha, maafkan saya jika ada penundaan dalam mengundang semua orang untuk datang kali ini. Han Feng tersenyum dan mengobrol dengan beberapa wajah yang dikenalnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik ke langit. Setelah itu, tatapannya menyapu tanah terbuka, membuka mulutnya, dan tertawa terbahak-bahak. Tanah terbuka yang agak bising segera menjadi sunyi ketika mereka mendengar Han Feng membuka mulutnya untuk berbicara. Banyak tatapan beralih ke karakter utama hari ini, Han Feng. Han Feng tampaknya menikmati menjadi fokus perhatian. Wajahnya tersenyum. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, alasan utama saya mengundang semua orang di sini hari ini adalah untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang. Saya pikir semua orang harus mengerti bahwa wilayah Black Corner selalu bertentangan dengan Akademi Jianan. Jumlah orang wilayah Black Corner yang telah dibunuh oleh unit penegakan hukum Akademi Jianan setiap tahun bukanlah jumlah yang kecil. Oleh karena itu, kedua belah pihak memang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Saya pikir semua orang yang duduk di sini seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini beberapa waktu lalu. Leluhur lembah api iblis-iblis tanah telah dibunuh oleh Akademi Jianan. Wajah Han Feng agak gelap ketika dia berbicara sampai saat ini. Beberapa ahli dari lembah api iblis juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan kemarahan gelap dan padat. Saat ini, lembah api iblis dan Akademi Jianan memiliki perseteruan darah. Kedua belah pihak ingin menghancurkan yang lain. Semua orang di lapangan terbuka saling bertukar pandang. Wajah mereka sedikit berubah. Mereka memang pernah mendengar berita ini. Namun, mereka masih merasa kaget saat mendengarnya secara pribadi dari Han Feng. Hantu iblis tanah tua adalah seorang ahli utama yang di kelas Douzong bintang 7. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tidak memiliki lawan di seluruh wilayah Black Corner. Itu tidak terduga bahwa dia akhirnya dibunuh oleh tangan Akademi Jianan. Tangan Mo Xingtian dan Ying Shan Tua yang tanpa ekspresi dan bertindak acuh tak acuh, juga tanpa sadar gemetar di bawah lengan baju mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ketakutan melintas di mata mereka. Informasi mereka secara alami bahkan lebih tajam daripada faksi biasa. Oleh karena itu, mereka juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tidak terduga bahwa Qian Tua dan Bai Tua, dua iblis tua ini, bersembunyi di Akademi Dalam. Hantu iblis tanah tua ini bisa dikatakan telah bertabrakan dengan ujung tombak. Namun, dikabarkan bahwa orang tua ini pertama kali terluka parah oleh dou skill menakutkan yang digunakan Xiao Yan. Jika tidak, dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Qian Tua dan Bai Tua. Sepertinya anak kecil ini bersembunyi sangat dalam.
Tangan Mo Xingtian membelai cangkir teh hangat dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena air liur transformasi tubuh bodhisattva, orang tua saya benar-benar tidak ingin menempatkan niat saya pada bocah itu. Orang itu jelas tipe yang bertindak seperti babi yang tidak berbahaya untuk memakan harimau. Ying Shantua juga merajut alisnya sedikit saat dia menggunakan suara lembut, hanya terdengar olehnya, untuk menghela nafas. Kekuatan Akademi Jianan telah jauh melebihi pemahaman kita. Selain itu, mereka selalu tidak menyukai wilayah Black Corner. Saat ini, lembah api iblis telah terluka parah oleh mereka. Saya akan mengatakan sesuatu yang mengerikan. Jika mereka menyerang faksi lain yang saat ini duduk, kemungkinan tidak ada dari kita yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, masih ada yang disebut Gerbang Xiao. Pendirinya Xiao Yan adalah seseorang dari Akademi Dalam. Faksi ini jelas bersekongkol dengan Akademi Jianan. Di bawah dukungan Akademi Jianan, kekuatan Gerbang Xiao berkembang pesat. Jika lembah api iblis tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka di masa lalu, kemungkinan anggota tubuh Gerbang Xiao sudah menyusup di depan semua orang. Suara gelap dan serius Han Feng perlahan bergema di tanah terbuka. Namun, lembah api iblis saat ini dalam bentuk babak belur dan akan mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Xiao di masa depan. Setelah kehilangan pengekangan lembah api iblis, Gerbang Xiao akan dengan cepat berkembang. Pada saat itu, orang-orang yang akan dirugikan adalah semua orang yang duduk di sini. Han Feng tersenyum tipis dan melanjutkan, tentu saja, jika salah satu dari Anda berpikir bahwa sekte Anda memiliki seorang ahli yang melebihi kekuatan leluhur iblis tanah tua atau dapat bersaing dengan iblis kian tua dan bai tua dari Akademi Dalam, Anda secara alami dapat memilih untuk mengabaikan semua yang saya katakan. Sebaliknya, kamu hanya bisa memilih untuk tunduk pada Gerbang Xiao atau dihancurkan di masa depan. Beberapa keributan berhasil diaduk dari kata-kata mengkhawatirkan Han Feng. Gerbang Xiao adalah faksi yang telah bangkit selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar faksi lama tidak ingin menerima faksi baru seperti itu di dalam hati mereka. Meminta mereka untuk tunduk pada faksi semacam itu adalah tugas yang cukup sulit. Bolehkah saya tahu rencana seperti apa yang harus dilakukan Tuan Han Feng dengan ini? Sesosok manusia tiba-tiba berdiri dan bertanya ketika semua orang gempar. Mata semua orang terfokus pada Han Feng setelah mendengar kata-kata orang ini. Karena Han Feng telah membuka mulutnya, kemungkinan ada masalah yang dia hadapi. Siapapun yang bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di wilayah Black Corner ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami mengerti bahwa Han Feng tidak akan berusaha keras untuk memanggil mereka semua ke tempat ini hanya untuk menakut-nakuti mereka. Mo Xingtian dan Ying Shantua melirik sosok manusia itu, dan ejekan melintas di mata mereka. Benar-benar tidak mudah bagi Han Feng untuk memperlakukan pertunjukan ini. Han Feng tersenyum saat melihat tatapan berkumpul padanya lagi. Dia pertama-tama dengan tidak jelas melemparkan tatapan puas ke sosok manusia itu. Setelah itu, dia mengatur pakaiannya, dan tersenyum sambil berkata, dengan kekuatan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao, kemungkinan tidak ada satu faksi pun di kawasan Black Corner yang mampu bersaing dengan mereka sendirian. Oleh karena itu, untuk melindungi keselamatan seseorang, seseorang harus meninggalkan prasangka dan membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama. Aliansi? Sebagian besar orang yang hadir memahami maksud Han Feng setelah mendengar kalimat ini. Semua orang tahu bahwa lembah api iblis memiliki perseteruan darah dengan Akademi Jianan serta Gerbang Xiao. Saat ini, lembah api iblis benar-benar babak belur. Jika pihak lain meluncurkan kampanye dan menyerang, kemungkinan lembah api iblis akan dihilangkan dari wilayah Black Corner. Namun, jika lembah api iblis bergabung dengan banyak faksi di wilayah Black Corner, itu berarti bahwa lebih dari setengah dari wilayah Black Corner akan bergabung bersama. Kemungkinan bahkan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao tidak akan berani sembrono. Pemimpin Sekte Mo dan Ying Shantua setuju dengan masalah pembentukan aliansi. Ini juga memberikan perlindungan terbesar bagi semua orang. Lagi pula, siapa yang tidak akan takut di masa depan dengan Gerbang Xiao melihat ke samping dengan mengancam?
Han Feng berbicara dengan suara samar saat dia melihat ke tanah terbuka yang menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan beralih ke Mo Xingtian dan Yingshan tua saat mereka mendengar ini. Kedua orang ini memiliki reputasi besar di wilayah Black Corner. Selain itu, mereka berdua adalah elit asli Douzong. Jika keduanya setuju dengan aliansi ini, kekuatan aliansi ini kemungkinan akan agak menakutkan. Dengan demikian, mereka benar-benar tidak perlu takut pada Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Tentu saja, hal-hal mungkin dilakukan sedemikian rupa, tetapi mereka yang duduk bukanlah orang biasa. Akan sulit untuk mencapai tahap ini tanpa memiliki beberapa taktik. Wilayah Black Corner, kacau dan terbagi. Bahkan mereka yang duduk mungkin minum dan bersenang-senang sekarang hanya untuk berbalik dan memimpin orang-orang mereka untuk menghancurkan seluruh faksi orang lain. Tidak ada yang tunduk satu sama lain. Mungkinkah aliansi dibentuk dengan cara ini? Haruskah itu disebut aliansi konflik internal? Atau mungkin aliansi fratricida? Selain itu, karena itu adalah aliansi, pasti ada kepala aliansi. Orang untuk posisi komandan ini sangat sulit untuk dipilih. Lagi pula, siapa yang tidak mau mengambilnya? Masalah aliansi hanyalah saranku. Apakah itu berhasil atau tidak tergantung pada semua orang di sini. Han Feng bermain dengan cangkir teh di tangannya dan tertawa lembut, namun, jika Gerbang Xiao benar-benar datang mencari kekuasaan, akan lebih baik jika semua orang cepat menyerah dan tunduk jika mereka tidak ingin mati. Wajah banyak orang cukup berubah setelah kata-kata Han Feng terdengar. Alis mereka berkerut. Ekspansi Gerbang Xiao sangat cepat. Ini memang duri di hati banyak orang. Namun, mereka tidak memiliki kemauan jika mereka diminta untuk melawan Xiao Yan sekarang. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan kuat Xiao Yan yang ditampilkan di depan mereka. Sementara semua orang mempertimbangkan trade-off, tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar di tanah terbuka. Segera, tawa yang jelas ditransmisikan ke semua orang. Kepala Han benar-benar mengerti waktu. Menurut apa yang Anda katakan, haruskah saat ini Anda tidak memimpin semua orang untuk berlutut dan menyerah sekarang? Tawa yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa terkejut. Mereka segera menoleh dan mata mereka berayun ke arah pintu masuk tanah terbuka. Sekelompok besar orang dengan aura ganas di sekujur tubuh mereka perlahan masuk. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria muda berjubah hitam, yang tersenyum saat dia perlahan masuk. Xiao Yan. Ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam itu, hampir semua orang yang duduk langsung mengenali pemuda yang sangat terkenal ini. Mereka semua menjerit tanpa disengaja. Teriakan itu membawa kepanikan saat bergema di daerah itu. Pada saat ini, wajah Xiao Yan, yang ditutupi dengan senyuman, langsung berubah menjadi iblis dan menyeramkan.